Ibu semuanya, terkait yang tadi sudah disampaikan oleh Ibu Dewi Yuliani, selaku Direktur Perencanaan Teknis Pengembangan Ekonomi dan Investasi Desa dan Daerah Tertinggal, bahwasanya kami sudah menyusun untuk pedoman pendirian dan pengelolaan LKM oleh BUMDesa bersama LKD. Nah, nanti kita akan coba bahas di sini. Nah, untuk paparan awal nanti akan disampaikan dulu oleh Bapak Rahdinal, SSMT, selaku Direktur Pengembangan Kelembagaan Ekonomi dan Investasi Desa Daerah Tertinggal. Selamat siang Pak Rahdinal, apakah sudah join di Zoom? Sudah terdengar Siang suara kami? Ibu Diana, bagaimana Ya, kabar? Sehat? Alhamdulillah sehat tuh Pak. Oke, Pak Rahdinal, untuk materi Bapak adalah terkait dengan penguatan BUMDesa LKD terhadap implementasi Peraturan Menteri Desa Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 15 Tahun 2021. Nah, di mana di sini adalah tata cara pembentukan pengelola kegiatan dana bergulir masyarakat XPNPM MPD menjadi BUMDesa bersama. Oke, waktu Bapak sekitar 20 menit, silahkan. Ya, terima kasih Bu Diana sebagai moderator yang sama-sama kita hormati. Mohon izin saya langsung saja seluruh peserta secara offline dan online webinar dalam rangka kita mendiskusikan ya penguatan tata kelola lembaga keuangan mikro bagi pengembangan ekosistem keuangan BUMDes dan BUMDesma bersama LKD. Jadi ini semacam momentum penting bagi kita dan saya rasa perlu kita coba tekankan dulu ya semacam notifikasi penting bahwa penguatan tata kelola lembaga keuangan mikro adalah kunci strategis bagi pengembangan ekosistem keuangan desa sebab hanya LKM yang beroperasi secara sehat, transparan, accountable dan patuh regulasi selaras dengan Undang-Undang LKM, Undang-Undang 6 tahun 2002, Undang-Undang Desa Nomor 3 2024, PP 11 tahun 2001 dan Permendes 15 2001 yang mampu menopang layanan keuangan mikro bagi BUMDesma LKD secara aman dan berkelanjutan. Jadi peran Bapak Ibu para Direktur BUMDes dan BUMDesma LKD menjadi sangat krusial untuk menegakkan model kelembagaan nasional BUMDesma LKD yang tepat, mencegah kesalahan transformasi menjadi lembaga keuangan tanpa dasar hukum, sekaligus menyusun pedoman resmi pengalihan kelembagaan standarisasi organisasi, kemudian juga melakukan mitigasi risiko, legalitas badan hukum, dan pengamanan transisi aset sumber daya manusia dan kegiatan. Melalui tata kelola yang kuat, kolaborasi BUMDesma LKD, termasuk menuju ke LKM, Lembaga Keuangan Mikro, dapat diposisikan sebagai fondasi inklusi keuangan desa dan peningkatan kapasitas usaha masyarakat. Percepatan pertumbuhan ekonomi lokal yang akuntabel dan berorientasi berkelanjutan. Ini semacam tekanan kita bersama bahwa ini semacam apa ya? Semacam informasi awal ya, ini harus kita sepakati dulu Bapak dan Ibu. Kedua, Bapak dan Ibu, sebagai direktur kelembagaan, kami mempunyai tugas ya, memastikan proses pendaftaran hukum, ya mulai dari, mohon maaf, mulai dari mendaftar nama untuk BUMDesma LKD, perbaikan nama, terverifikasi nama, sampai mendaftar badan hukum dan perbaikan nama, sampai sudah berbadan hukum. Jadi total, ya, total BUMDesma yang sudah terdaftar ya dalam aplikasi kita ini per hari ini cuma tanggal 12 Desember 2025 jam 14.00 ya sudah mencapai 6.414 di mana ya yang sudah berbadan hukum itu totalnya adalah 1.883, perbaikan dokumen 38, mendaftar badan hukum 15 ya BUMDesma. Jadi total 2026 dan terverifikasi nama 1.343, perbaikan nama 2.844, mendaftar nama 21. Jadi kami sarankan kepada Bapak dan Ibu seluruh pengurus yang masih berproses, yang nanti dilayani oleh 76 tim verifikator, yang bilang tiap hari kami akan coba dampingi dan kami pantau kerja teman-teman itu.
Jadi total Bu Dewi, Bu Direktur, kemudian para peserta yang kami hormati dan para narasumber, total BUMDes dan BUMDes LKD yang sudah terdaftar di aplikasi bumdes.kemendesa.go.id adalah sebesar 71.034. Bapak dan Ibu, kondisi desa saat ini ya, walaupun mengalami penurunan kemiskinan di desa masih tinggi, karena masalah bangsa ini kalau seandainya kita bisa menyelesaikan di tingkat desa, maka sebagian besar masalah bangsa bisa kita selesaikan. Jadi angka stunting masih tinggi, walaupun BPS terjadi penurunan di Agustus 2025, tingkat pengangguran terbuka di desa dari 3,47% dibanding pengangguran di kota sebesar 5,75. Saya yakin dan berdaya Bapak dan Ibu, kalau seandainya kita bisa menghadirkan sebuah lembaga ekonomi yang bisa menggerakkan roda perekonomian desa seperti BUMDes, BUMDesma, ya kita lakukan intervensi bisnis melalui ke desa melalui BUMDes, BUMDesma ini, saya yakin pengangguran terbuka pasti akan bisa kita kurangi menjadi 0,9%. Ini tugas kita bersama. Pada Ibu yang hormati, next berikutnya bahwa ini saya sampaikan tadi sudah untuk nama ini pertengahan 31 Oktober, tapi per hari ini saya sudah sampaikan Bapak dan Ibu. Next berikutnya Bapak dan Ibu. Next ya, ini BUMDes kondisi saat ini, dan untuk mendukung kebijakan dan mengintegrasikan badan usaha milik melalui kerjasama antar desa menjadi BUMDesma, tentu harus mengembangkan hasil musyawarah antar desa, sekaligus memberikan output dalam peningkatan pertumbuhan ekonomi di desa. Next berikutnya Bapak dan Ibu. Untuk pengelolaan keuangan, saya rasa mulai dari perencanaan, pelaksanaan, pendata usaha dan pelaporan sampai pertanggungjawaban sebenarnya sudah ada semacam dukungan, sudah ada pedoman SOP-nya ya. Next berikutnya saya tidak akan terlalu, dan mulai dilakukan dengan basis kas yang merupakan pencatatan transaksi pada saat kas diterima dan dikeluarkan dari rekening kas desa. Dan pengelolaan keuangan desa dapat dilakukan dengan menggunakan sistem informasi yang dikelola Kementerian Dalam Negeri dan teman-teman BPKP ya, Siskodes itu Bapak dan Ibu. Next berikutnya. Bapak dan Ibu, ini saya sampaikan latar belakang pentingnya LKM dalam ekosistem keuangan desa, bahwa sektor lembaga keuangan mikro LKM di Indonesia menunjukkan pertumbuhan yang signifikan dengan total 253 LKM terdaftar, terdiri dari 174 LKM konvensional dan 79 LKM berbasis syariah. Dalam hal ini mungkin dengan adanya webinar ini, kerjasama dengan antara Kementerian Desa melalui Direktorat Teknis, Rentek ya, di JTI, Bu Dewi sebagai direkturnya, dengan Sitskor, tentu akan bertambah lagi nanti Bapak dan Ibu. Total 6 ribuan BUMDes, BUMDesma itu bisa kita dorong nanti, ya, untuk bisa bertransformasi menjadi dari UPK XPNP Mandiri Perdesaan menjadi BUMDesma, BUMDesma LKD, dan nantinya bertransformasi lagi untuk menjadi lembaga keuangan mikro. Ya. Next berikutnya, Bapak dan Ibu. Total aset industri saat ini ya LKM yang existing saat ini yang terdata 1,64 triliun, menandai pertumbuhan sebesar 9,73%. Jadi pertumbuhan aset ini bukan hanya sekedar angka, melainkan indikator nyata dari kepercayaan masyarakat. Langsung berubah aja gambar ini. Oke, saya buka, saya adjust ini saja. Nah, cinta. Oke. Udah Pak, masih. Sudah ya. Next aja ya, tantangan pengelolaan tata kelola LKM sampai sekarang. Pertama, kualitas tata kelola belum optimal ya. Ini menjadi catatan kita Pak Rudi Suryanto ya dengan Pak Agus sebagai Ketua Umum Asosiasi BUMDesma Nusantara. Kedua, keterbatasan sumber daya manusia yang kompeten. Saya rasa dengan terbitnya SKK ini tentang keputusan Menteri Naker dan SKK ini tentang pengurus BUMDes, kita bisa pedoman kita dorong segera mungkin untuk hingga kita bisa mendorong keterbatasan SDM yang kompeten betul-betul bisa kita tingkatkan menjadi kompeten. Kemudian ketiga, persaingan ketat pasar keuangan, dan yang keempat ada kebutuhan regulasi adaptif gitu Bapak dan Ibu. Selanjutnya peran BUMDes, BUMDesma LKD dalam ekosistem keuangan mikro, selama ini memperkuat akses pembiayaan mikro, mendorong kolaborasi dengan LKM, dan ujung tombak inklusif keuangan dan pemberdayaan masyarakat. Ini jadi tantangan apakah dengan nanti bertransformasinya UPK XP Pemerintahan Pedesaan menjadi BUMDesma LKD
lembaga keuangan desa, dan kemudian menjadi transformasi menjadi lembaga keuangan mikro. Ya tentu dalam ini dibina langsung oleh OJK, terkoneksi, dan tentu dengan bisa bermitra dengan bank-bank himbara dan bank asbada. Bapak dan Ibu menghormati bahwa next berikutnya, ini merupakan semacam dukungan regulasi dan pengawasan OJK ya. Otoritas Jasa Keuangan memiliki peran sentral dalam menciptakan lingkungan regulasi yang kondusif, sekaligus memastikan stabilitas dan kesehatan LKM. Jadi dalam hal ini, komitmen OJK diwujudkan melalui beberapa inisiatif ya. Pertama, rencana PJ OJK baru. Jadi ini sudah kita dapatkan dukungan dari OJK, kemudian delegasi pengawasan. Yang ketiga, penilaian kualitas pinjaman. Jadi OJK akan terus menekankan pentingnya penilaian kualitas pinjaman dan tingkat kesehatan LKM sebagai indikator kinerja utama. Jadi penilaian ini meliputi analisis terhadap kualitas aset produktif, kecukupan modal, efisiensi operasional, kepatuhan terhadap regulasi. LKM yang sehat akan mampu memberikan kontribusi maksimal bagi perekonomian desa. Sehingga nanti ketika perekonomian desa muncul dan tumbuh di desa, berkontribusi terhadap pertumbuhan ekonomi secara nasional. Yang target dari Bapak Presiden yaitu 8% itu Bapak Ibu. Next berikutnya, kesimpulan dan aksi nyata, penguatan tata kelola LKM bukan sekedar tujuan, melainkan fondasi krusial yang menopang seluruh arsitektur pengembangan ekosistem keuangan desa. Tanpa tata kelola yang kuat dan transparan, LKM akan kesulitan mencapai keberlanjutan dan memaksimalkan dampaknya bagi masyarakat. Jadi kunci sukses dan keberhasilan adalah sinergi multi stakeholder, Pak. Jadi Pak Agus Suryanto, Bapak sebagai Ketua Umum Asosiasi BUMDESMA LKD Nusantara, ya, masuk Bapak, dibantu oleh guru-guru kita seperti Pak Rudi Suryanto, ya, termasuk juga Profesor beberapa guru dari perguruan tinggi. Kita akan duduk bersama seperti apa nantinya kita kawal ke depannya. Sehingga sinergi multi stakeholder kunci keberhasilan betul-betul menjadi konkret Bapak dan Ibu. Jadi keberhasilan Pak ini sangat tergantung pada sinergi yang erat ya berbagai pemangku kepentingan. Seperti di OJK berperan dalam menyediakan kerangka regulasi yang adaptif dan pengawasan yang efektif, menciptakan lingkungan yang mendukung pertumbuhan LKM yang sehat, termasuk dukungan pemerintah daerah, baik provinsi dan kota-kota yang punya desa, yang punya potensi LKM ini Bapak dan Ibu, mendukung dengan kebijakan lokal, delegasi pengawasan serta fasilitasi pelatihan dan pendampingan bagi LKM di wilayahnya masing-masing. BUMDes LKD menjadi mitra, ya termasuk BUMDes, menjadi mitra strategis LKM dalam memperluas jangkauan layanan keuangan, identifikasi kebutuhan masyarakat dan membangun ekosistem ekonomi desa yang inklusif. Termasuk pelaku industri dan asosiasi LKM berperan aktif dalam pengembangan kapasitas sumber daya manusia, berbagi praktik baik, ya, mendorong inovasi produk serta layanan. Jadi Bapak dan Ibu, sebagai Direktur Pengembangan Kelembagaan Ekonomi dan Investasi Desa di JPI, Kementerian Desa dan PDT Republik Indonesia, kami mengawal terhadap proses sampai mulai dari terdaftar nama sampai berbadan hukum, sampai nanti kita bersama-sama dengan direktur-direktur dari DJP mengawal sehingga LKM ini betul-betul nyata di tengah-tengah masyarakat yang ada di desa Bapak dan Ibu. Bapak dan Ibu, itu beberapa hal menjadi penekanan kami. Mari bersama-sama mewujudkan LKM yang sehat. Nantinya kalau seandainya teman-teman direktur-direktur BUMDesma LKD sudah bisa bertransformasi menjadi lembaga keuangan mikro yang terkoneksi dengan OJK, bisa bermitra dengan siapa saja, dengan Bank Himbara dan Bank Asbada, sehingga LKM itu akan diwujudkan LKM yang sehat, terpercaya dan profesional, dan tentu membantu pemerintah ya baik pusat dan daerah masuk desa. Dengan demikian LKM tidak hanya akan menjadi penyedia layanan keuangan semata, tapi juga motor penggerak utama kesejahteraan masyarakat desa dan membuka peluang ekonomi yang lebih luas, ciptakan kemandirian finansial di seluruh pelosok Indonesia. Bapak dan Ibu, itu beberapa hal yang perlu kami coba sampaikan dan kita sepakati sehingga kedepannya kita selalu bermohon semoga Allah SWT Tuhan Yang Maha Kuasa selalu membersama kita dan membimbing kita sehingga kita bisa mewujudkan semangat cita-cita yang sangat luar biasa ini Bapak dan Ibu. Demikian mohon maaf. Saya sudahi wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore. Salam sejahtera. Terima kasih.
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Direktur, Pak Rafdinal, selaku Direktur Pengembangan Kelembagaan Ekonomi dan Investasi Desa dan Daerah Tertinggal. Oke, Pak Rafdinal, mohon tetap di Zoom karena nanti kita ada sesi diskusi juga. Ya, Izin kami lanjut lagi ke narasumber berikutnya, yaitu Dr. Rudi Suryanto, SE, MACC, AKCA. Sudah terhubung dengan kami? Ya, Ya, oke, Bu Diana, oke. siap. Suara jelas ya Pak ya? Jelas sekali. Oke. Ya. Baik Pak Rudi, untuk materinya terkait dengan pemaparan hasil kajian Ya. pengembangan BUM Desa bersama LKD dalam pengelolaan lembaga keuangan mikro atau LKM dan pedoman pendirian dan pengelolaan LKM oleh BUM Desa bersama LKD. Ya. Nah, waktu Bapak sekitar 20 menit, silakan. Oke, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang pertama kami sampaikan salam hormat dan terima kasih ke Bu Dewi Yuliani, Direktur Perencanaan Teknis di Dirjen PAID, Pak Rafdinal, Pak Direktur Penguatan Kelembagaan di Dirjen PAID, Bapak Ibu semua, pejabat di BUMDes yang tidak bisa saya sebut satu persatu, Bapak Ibu peserta dari pendamping, dari pengelola, dari daerah, juga dari dinas PMD, terima kasih atas waktunya dan yang kami hormati Bu Bu Harini ya, nanti yang akan jadi Bu Profesor ini, yang akan jadi pembahas di acara ini dan Pak Agus. Oke, mungkin ada beberapa hal yang kami akan coba sampaikan dalam hal diskusi hari ini, yaitu tentang penguatan tata kelola ya lembaga keuangan mikro bagi pengembangan ekosistem keuangan BUMDes dan BUMDes bersama. Ini sebagai sebuah peluang dan peran strategis BUMDes ya dalam upaya mendukung pemerintah untuk mencapai Indonesia Emas. Jadi izinkan kami coba melihat ke depan ya, mengajak melihat ke depan karena ini ketika kami melakukan kajian, ketika kami diskusi ini ada semangat yang luar biasa dan pertanyaan juga ini bagaimana posisi dan peran BUMDes ya dan juga BUMDes bersama karena sekarang ada adik kita yaitu Kopdes, ada MBG, ada beberapa program. Nah, apakah masih strategis posisinya bagaimana? Ini coba kita lihat ya dari perspektif yang lebih luas. Jadi pertama kenapa kok ekosistem ya? Jadi Bapak Ibu nanti bisa lihat di seluruh dokumen dari pemerintah, dari Bappenas, dari OJK, juga dari kementerian ini sekarang sudah bicara bukan sektor, bukan entitas, tapi bicara masalah ekosistem. Nah, apa itu ekosistem? Ekosistem ini adalah sekelompok pelaku yang terdiri dari satu inti atau penggerak dengan beberapa badan usaha lain atau lembaga ekonomi yang lain yang sepakat untuk menciptakan nilai bersama dan mau bekerja sama. Ya, hubungannya tidak struktural, hubungannya tidak formal, jadi ini bukan holding, ini bukan asosiasi, tetapi ini bentuk kerjasama yang saling menguntungkan atau simbiosme, mutualisme. Nah, perspektif ini baru, Bapak Ibu, karena sebelumnya itu ya entah jalan sendiri-sendiri atau coba disatukan secara formal ya. Kita udah mencoba beberapa kali menyatukan, ada korporasi pertanian, ada holding gitu ya. BUMDes juga ada pernah coba dibuat holding, tetapi belum optimal. Nah ini ada di tengah-tengah. Siapa saja yang potensial untuk masuk ekosistem bisnis yang ada di desa? Kita lihat ada UMKM, ada petani, peternak, koperasi desa, dan BUMDes. Nah, salah satu ciri itu adalah namanya sekarang bukan kompetisi, tetapi co-opetition. Jadi, di satu sisi, bagaimanapun juga akan ada persaingan dalam arti sehat karena beberapa usahanya sama, tapi di sisi lain adalah juga melakukan kolaborasi. Jadi kerjasama dan kompetisi secara seimbang untuk karena tujuannya semua sama, baik BUMDes, Kopdes, Gapoktan,
itu sama-sama cita-citanya adalah meningkatkan kesejahteraan masyarakat desa. Nah, maka dalam paparan ini, kalau pertanyaannya nanti adalah perlu nggak BUMDes bersama jadi LKM? Mengapa harus jadi LKM? Nah, dalam hal ini tesis yang ingin kami sampaikan adalah kita pahami bersama menjadi LKM bagi BUMDes dan BUMDesma adalah pilihan. Jadi nanti apa yang kami sampaikan ini bukan sebuah kewajiban, bukan sebuah keharusan, tapi ini pilihan. Tetapi pilihan ini mohon dilihat sebagai peluang. Kalau ini dipilih, kalau ini dijalani, meskipun tentu ada kesulitan, maka BUMDes akan naik kelas. Dia nanti tidak hanya menjadi pemain, tapi jadi wadah dan penghubung yang akan menjadi penggerak ekosistem. Nah, ini menurut kami adalah arah ke depan BUMDes. Jadi BUMDes tidak hanya sekedar menjadi pelaku, tetapi akan naik kelas, ya, menjadi wadah bagi di situ ada UMKM, petani, peternak, dan juga nanti harapannya koperasi. Kemudian mengatur, ini yang namanya peran orkestrasi, untuk bersama-sama membangun ekosistem bisnis di desa. Yang kita cita-citakan, roadmap-nya udah dibuat OJK, kita bisa lihat tim percepatan keuangan akses daerah di roadmap-nya 2021-2025 sudah mencantumkan pengembangan BUMDes untuk membentuk unit usaha lembaga keuangan mikro. Karena menurut kajian BUMDes, ini akan meningkatkan penguatan infrastruktur akses keuangan. Harapannya, kalau akses keuangan di desa itu naik, maka penanggulangan kemiskinan, pemerataan pendapatan, dan pengurangan kesenjangan itu akan bisa dilakukan dengan baik. Ya. Kalau Bapak Ibu menyimak, seluruh target Indonesia Emas itu entah SDM yang unggul, pemerataan, energi terbarukan, semua fokusnya ada di desa. Maka desa menjadi lebih strategis, menjadi sangat strategis karena seluruh program pemerintah, Bapak Ibu lihat mau ketahanan pangan, mau ketahanan energi, mau nanti ada internet rakyat, mau ada MBG, mau semua lokusnya, semua targetnya mayoritas ada di desa. Nah, sehingga pertanyaannya kita hanya mau sekedar jadi penonton, tahun depan 300 triliun, mungkin untuk MBG, Kopdes, dan lain sebagainya, atau kita mencari posisi yang tepat. Kalau kita nggak mengubah paradigma, kita nggak mengubah cara pandang, kita nggak mengubah posisi, maka kita akan menjadi berhadapan-hadapan. Kita seolah-olah kita dengan mereka akan bersaing. Padahal kalau kita geser sedikit pandangan kita, pemahaman kita bahwa tidak mungkin bisnis ataupun proyek-proyek strategis itu bisa jalan dengan baik kalau tidak bekerjasama dengan pemerintah desa dan BUMDes. Nah, sehingga kalau BUMDes itu menerapkan dirinya sebagai wadah, sebagai penghubung, maka dia akan dicari. BUMDes tidak perlu mencari, dia akan dicari, karena dia akan dibutuhkan oleh banyak pihak. Tidak mungkin baik pemerintah pusat ataupun BUMN dan antara itu akan datang ke desa satu persatu. Dia mesti akan mencari partner. Dia akan mencari orang yang tahu kondisi yang ada di desa, karena itu adalah pilihan. Termasuk OJK. OJK sudah melirik BUMDes. Kemarin dari Pak Dir, Pak Radina menginfokan, PAMDes, Kementerian PU, menyusun peraturan menteri, mengarahkan siapa yang akan mengelola kelembagaan untuk PAM desa atau pengelolaan air minum desa. Ya siapa lagi kalau bukan BUMDes gitu ya. Jadi Kopdes hanya ada 6 usaha, ya sembako, klinik, tapi peluang BUMDes dan BUMDes bersama ini masih sangat banyak. Salah satunya adalah terkait dengan LKM. Di LKM ini tidak disebut tentang Kopdes, yang disebut adalah BUMDes. Maka inilah yang saya sebut, meskipun ini pilihan, tetapi harusnya kita pahami ini sebuah peluang ya, karena yang disebut adalah BUMDes. Jadi tolong jangan dilihat ini sebagai beban, tolong jangan dilihat ini sebagai sesuatu, aduh kok berubah lagi, harus ngurus ini. Ya kalau kita mau berkembang, kalau kita mau besar, ya harus mau naik kelas. Kita nggak mungkin mundur ke belakang, kita nggak mungkin jadi kecil, ya namanya usaha itu tumbuh harus besar. Ketika besar ya harus konsekuensinya harus menyesuaikan dengan ketentuan.
itu sudah normal ya. Anak TK naik jadi anak SD ya per apa permintaan requirement-nya kewajibannya jadi naik. Nanti naik ke SMP, naik ke SMA, ke kuliah ya tentu kewajibannya, konsekuensinya akan jauh lebih berat. Tetapi itu tandanya kita tumbuh, gitu kan? Tandanya kita dipercaya. Nah, sehingga kita melihat mau ada ngembangin usaha apa saja, ujungnya adalah sistem keuangan yang bagus. Salah satunya adalah permodalan, salah satunya adalah pengelolaan cash flow. Maka kita udah mengusulkan ada cash management system dari seluruh lembaga yang ada di desa, mau Kopdes, Bumdes ini pakai cash management system. Jadi uang keluar masuk udah otomatis tercatat di bank, bisa dipantau, bisa dilihat bersama-sama. Kita sekarang pahami, lihat kemarin ada direktur Bumdes ketangkep karena menggunakan duitnya untuk kripto gitu kan, untuk investasi. Nah, kemarin ada yang ketangkep untuk yang lain. Kenapa? Karena Bumdes di beberapa tempat memang sudah kelebihan cash, sudah kelebihan dana. Dia bingung ini mau ditaruh di mana. Di luar banyak investasi yang menarik ya. Saham sekarang lagi all time high, lagi naik gila-gilaan. Ada pertanyaan, Pak, Bu, ini BUMDes boleh nggak nanamin ke saham? Nah, artinya kita sekarang perlu juga melihat bahwa BUMDes ini nggak kecil juga. Tadi yang Pak Dir sampaikan ini ada 1,6 triliun, itu baru dari yang tadi ya. Belum BUMDes yang lain. Ini kita jangan-jangan ada dana ngendap puluhan triliun kalau kita kumpulin gitu kan. Nah, sehingga harusnya diinvestasikan. Nah, investasi kemana? Oleh karenanya yang baik harusnya uang di desa untuk membiayai pembangunan yang ada di desa. Caranya bagaimana? Ya, uang desa itu ditaruh di lembaga keuangan yang ada di desa. Lembaga keuangan desa itu membiayai proyek-proyek, bisnis-bisnis yang ada di desa. Sehingga duit itu semakin banyak berputar di desa. Pertumbuhan ekonomi 8%, Bapak Ibu semua, Menteri Purbaya punya strategi, yaitu apa? Satu, meningkatkan money base, ya. Meningkatkan jumlah uang beredar. Maka 200 triliun dari BI taruh ke bank. Yang kedua apa? Dia atau kita harus meningkatin velocity of money. Meningkatkan perputaran duit. Karena kalau duit itu cuma di bank, tidak diserap jadi kredit, tidak diserap jadi usaha, juga nggak akan ada pertumbuhan ekonomi. Nah, kenyataannya banyak bank-bank kesulitan karena dia nggak bisa masuk ke desa. Terlepas dari semua sekarang ada mikro, ultra mikro masuk. Kenapa BUMDesma masih bertahan? Kenapa dia tumbuh tadi 9,7% itu di dalam kondisi saat ini itu sangat-sangat bagus? Karena mereka mengenal ya, mereka mengenal medan, mereka mengenal nasabah. Ini adalah modal dasar yang menurut saya sangat strategis untuk dikembangkan ya. Tetapi desainnya harus berubah. Desainnya kita harus lihat bukan sekedar minjemin duit, tetapi adalah membangun ekosistem. Karena kalau yang minjem duit itu usahanya nggak jalan, ya tentu duitnya akan macet gitu kan. Bagaimana membuat iklim investasi di desa, iklim bisnis di desa itu menarik? Ya intinya kalau kita mendorong konsumsi produk-produk lokal desa. Kalau semua orang itu belanja, membeli produk yang ada di desa, maka bisnis di desa akan jalan gitu. Jadi sekarang kenapa MBG itu harus kita dukung? Karena nanti kalau MBG jalan, jelas ini semua program itu kita udah nggak mikir pasarnya. Sekarang kekurangan telur. Telur sekarang di mana-mana kurang. Ya, daging ayam di mana-mana kurang. Maka ini ada dana 20 triliun untuk revitalisasi. Nah, balik lagi kita mau jadi penonton atau mau jadi pemain kan. Sekarang berapapun produk ketapang harusnya kalau diarahkan MBG yang jelas adalah telur, daging, susu mungkin agak lebih susah ya. Tapi telur daging menurut saya sangat mungkin. Beras, sayur, ya tapi telur lah. Misalnya kita fokuskan di situ, semua digerakkan, dananya dialirkan ke situ, saya kira karena kita sekarang udah nggak perlu mikirin market. Dulu setiap bisnis kita mikirin
yang beli siapa, yang nyerap siapa. Kalau MBG nanti transaksi sehari 1,2 triliun, jadi hampir 300 triliun, itu udah bisa jelas dihitung akan ada kekurangan. Jadi berapapun produksi akan keserap, dan satu-satunya sekarang yang bisa menggerakkan pembangunan itu ya cuma pangan. Mau apa lagi kan? Nah, makanya Ketapang kemarin udah dimodali 200 juta, itu bagaimana bergulir gitu ya. Jangan berpikir, oh tahun depan mau ada enggak? Ya ini 200 juta ini kan harus digulirkan dulu. Kalau kita berpikir ini konsepnya belanja, ya salah gitu kan. Gimana kita mau disuntik 200 juta lagi tahun depan kalau 200 juta yang udah dikasih ke BUMDes-BUMDes, sekarang jadi apa? Apa jadi kandang, jadi ayam, jangan-jangan udah jadi kotoran atau apa. Ini yang saya sampaikan, maka pengelolaan keuangan, kalau lembaga keuangan mikronya itu kuat, dilewatkanlah di situ, supaya jangan ada dana nganggur di BUMDes itu, diputer lagi, supaya velocity of money itu menjadi tinggi gitu ya. Maka eh, pesan kita adalah dibagi perannya. Siapa yang memproduksi, siapa yang pasca produksi, dan siapa yang distribusi. Kalau kita bicara distribusi off-taker, ini bukan mainannya BUMDes. Saya di mana-mana menyampaikan BUMDes jangan masuk ke industri, bukan kelasnya. Ini kalau tinju itu ada kelas hulu, kelas menengah, kelas berat. Ya jangan kita masuk di kelas berat lah. Itu ya bunuh diri lah maksud saya. Industri BUMN yang akan masuk di situ. Kita harus kerjasama di situ. Terus siapa yang nanam? Ya jangan BUMDes yang nanam. Itu adalah jatahnya masyarakat. Maka BUMDes hanya jadi wadah dan penghubung di situ. Nah, problem utama untuk jadi wadah dan penghubung itu perlu logistik, perlu gudang. Nggak ada BUMDes yang punya gudang. Nah, sekarang dibangunkanlah pemerintah membangunkan gudang untuk kopdes-kopdes. Ya biar itu dimainkan mereka. Masih ada arena banyak yang main. Jadi kalau Bapak Ibu pahami, itu sudah mulai kebayang sekarang. Bahwa masyarakat dengan dimodali dana Ketapang itu yang nanam, itu yang produksi. Jelas kalau BUMDes dapat duit 200 juta, pemahaman saya bukan BUMDes yang memelihara ayam, bukan BUMDes yang nanam jagung, mesti masyarakat, mesti kelompok masyarakat. Mesti ada kemitraan di situ. BUMDes nyediain dananya, masyarakat yang melaksanakan. Itu bentuk kemitraan. Masyarakat sudah nggak perlu diajari lagi karena memang dia udah pengalaman. Yang melihara ayam sudah pengalaman, yang nanam. Kemungkinan ruginya harusnya kecil kalau kita bekerja sama dengan orang yang sudah pengalaman. Nah, ketika ini kemudian menghasilkan, ditampunglah kepada Kopdes. Kopdes ini kemudian siapa yang membeli? Yang membeli MBG. Nah, saya yakin ada banyak pertanyaan, wah ini MBG sulit masuk dan lain sebagainya. Ya, saya akan sampaikan tunggu dulu. Karena sekarang satu-satunya yang bisa menyerap produk yang sedemikian besar di seluruh desa cuma program MBG. MBG itu 2 minggu sekitar, kemarin saya dapat info sekitar 300 juta sampai 400 juta. Ya. Berarti itu per hari sekitar 30 sampai 50 juta. Itu kalau kemarin Kopdes dibiayai 2 miliar atau 2,5 miliar itu, atau 3 miliar ya, kalau utang bank itu cicilannya 50 juta per bulan. Berarti dia perlu omset 500 juta. Maka kalau tadi per 2 minggu 400, nah itu yang akan masuk gitu ya. Jadi masyarakat yang menanam, Kopdes yang menampung, MBG yang membeli. Ini kemudian apa namanya, pertanyaannya peran peran BUMDes di mana? Peran BUMDes adalah yang mendanai, membiayai. Kenapa? Karena tadi ada gap tadi. Ketika orang bayar tidak hari itu dibayar dan lain sebagainya. Nah, bridging dana itu menurut saya pakai dana Ketapang, pakai dana yang nganggur di BUMDes bersama di LKD, kalau ada idle itu daripada dialirkan ke hal-hal yang nggak jelas, lebih baik dikonsentrasikan untuk menyukseskan ini. Nah, ini tentu masih butuh ya duduk bersama dikaji, tetapi di mana-mana kita nyampaikan grand design-nya itu ya. Jadi ekosistem bisnis itu adalah integrasi rantai nilai dari produksi, pasca distribusi, dan distribusi atau konsumsi. Yang itu semua sekarang bisa dilakukan di desa, butuh
sistem logistik yang ini lagi dibangun, gudang-gudang, dan butuh akses keuangan. Nah, disinilah perannya ketika nanti BUMDes jadi LKM, dia bisa melakukan apa yang dilakukan oleh bank, maka disinilah akan terjadi sesuatu kesatuan ya, akan terjadi perputaran dana. Jadi ketika 300 triliun dikucurkan ke desa, ketika 70 triliun dikucurkan ke desa, harapannya uangnya berputar-putar di desa. Tidak kembali lagi ke kota, tidak kembali ke luar, apalagi dipakai judol malah pergi ke Kamboja. Itu problemnya ya. Nah, salah satu program yang sangat bagus dan terbukti berhasil adalah Ketapang. Ya, kita udah keliling dan di mana-mana hasilnya sangat positif. Orang jadi semangat lagi nanam, orang kemudian lahan yang nggak terbengkelai ketanam, anak-anak muda jadi semangat lagi bertanam, ya kan? Sekarang ini adalah angin segar bagi kalau kita lihat berita pengangguran apa lain sebagainya, sehingga orang ada harapan gitu. Jadi besar harapan ini dilanjut, paling tidak dengan dana kemarin, kalau enggak ya ini ditambah akan lebih baik lagi. Nah, pertanyaannya adalah bagaimana Ketapang ini diintegrasikan kepada Koperasi Merah Putih dan kepada program yang ada di yang lain. Oke. Nah, itu arah arah ke depan ya. Arah ke depan sehingga semua itu butuh dana karena dananya tidak datang bersamaan gitu ya. Kita pahami dana desa itu datangnya agak di belakang. Mereka butuh siapa yang membridging? Ya menurut saya salah satunya adalah lembaga keuangan mikro yang dikelola oleh BUMDes atau BUMDes bersama. Nah, oleh karena itu, maka di dalam panduan itu kami ada 5 ya, ada 5 pokok. Yang pertama adalah kelayakan dan kesiapan menjadi LKM. Tidak semua BUMDesma, BUMDes itu layak dan siap menjadi LKM, maka dia harus dibimbing dulu, harus didampingi dulu supaya layak dan siap. Baru dia menjadi LKM. Karena penilaian dari OJK tidak ada tidak ada diskon gitu ya. Dia akan nilai sesuai dengan ketentuan karena ini mengelola dana dari masyarakat, jadi memang tidak bisa main-main. Kenapa kok dibuat peraturan yang ketat? Ya supaya nggak merugikan masyarakat. Kita lihat kemarin, saya tidak perlu sebut, tapi ada beberapa pengelola dana masyarakat yang kemudian berkembang sampai triliunan, akhirnya bangkrut. Itu merugikan masyarakat. Itu udah bukan kali pertama, ada banyak ya contoh ya yang dia awal bagus, kemudian dana masyarakat karena bagus ini semakin menumpuk, semakin besar, kemudian dia kehilangan kapasitas, kehilangan pengelolaan dan kemudian tumbang ya. Dia saya yakin awalnya tidak ada niat untuk melarikan duit, tidak ada niat untuk nipu, tetapi kapasitasnya dia nggak bisa ngelola duit. Mungkin kalau dia 1 miliar, 2 miliar bisa, tapi ketika jadi 10 miliar, 20 miliar, nah dia ilmunya udah nggak, kemampuan ilmunya udah nggak mumpuni. Maka yang pertama ini silahkan nanti dipahami, nanti ada Pak Agus yang mungkin secara praktis juga langsung berkecimpung, tetapi skema utamanya adalah kayak gini. Kalau Bapak Ibu sekarang dari ex-PNPM belum jadi LKD, maka pertama jadi LKD dulu. Kalau sudah jadi BUMDesma LKD, maka ada 2 pilihan. Apakah Bapak Ibu fokus hanya untuk melanjutkan program dana bergulir masyarakat, hanya menyalurkan ke kelompok, maka dalam hal ini tidak perlu untuk mengurus pendirian LKM secara regulasi ya. Tetapi kalau Bapak Ibu ada kelebihan dana, kemudian Bapak Ibu memikirkan untuk juga menyalurkan ke perorangan, disinilah titik bahwa Bapak Ibu perlu mengurus pendirian LKM. Jangan kita berpendapat, oh dulu kayak gini nggak apa-apa, gitu ya. Kita udah dapat beberapa laporan dari lapangan, ya ini sekarang penegasan, penertiban itu sudah dilakukan. Jadi Bapak Ibu tolong jangan diposisikan melanggar meskipun sudah tahu ya bahwa dasar hukumnya kalau Bapak Ibu menyalurkan ke individu perorangan itu Bapak Ibu sudah keluar garis ya. Maka di situ paling tidak sudah disiapkan, paling tidak sudah dipikirkan untuk menjadi LKM. Nah, dari LKM itu Bapak Ibu bisa ada cek kelayakan, nanti di sini sudah kita ada checklistnya, apa yang sudah siap, apa yang belum. Nah, yang belum ini kita siapkan.
kemudian ikuti tahapan pendirian. Nah, disitulah sebenarnya bentuk dari refleksi. Maka kalau saya nyampaikan yang bisa jadi LKM, itu adalah yang memanfaatkan peluang dan dapat prestasi. Karena tidak semuanya bisa. Ini penilaian yang objektif dari OJK. Kalau Bapak Ibu mengajukan dan dinilai itu siap, berarti Bapak Ibu adalah lembaga pengelola keuangan yang baik, lembaga keuangan yang bonafit, lembaga keuangan yang profesional. Tapi kalau Bapak Ibu ngajukan itu tidak disetujui, ya berarti masih ada yang perlu diperbaiki. Jadi bentuk status Bapak Ibu menjadi LKM itu secara tidak langsung adalah sebuah prestasi karena ini dinilai oleh pihak yang independen, yang profesional, maka Bapak Ibu harusnya nanti berbangga ketika dan kementerian harapannya memberi penghargaan kepada BUMDes-BUMDes yang sudah sukses menjadi LKM. Karena ini prosesnya tidak mudah, prosesnya sangat apa namanya rigid gitu ya. Nah, kemudian ketika udah jadi LKM, saya yakin ke depan peluangnya akan lebih besar dan akan ada pengamanan bagi pengelola yang ada di situ. Karena Bapak Ibu tidak hanya didapat stempel dari Kemendes, tapi dapat stempel dari lembaga yang independen yang memiliki otoritas yaitu OJK. Jadi Bapak Ibu akan lebih aman dalam sisi profesi ya. Ini saya mungkin karena waktu ya, saya Ya, tidak bisa izin Pak Rudi, sampaikan. 5 menit lagi. Ya, oke. Saya tidak bisa bahas satu persatu, tapi ada 6 hal. Ada aspek legalitas dan kelembagaan. Tentu Bapak Ibu harus sudah ada status hukum, nanti ada akta pendirian. Ada aspek tata kelola, nanti ini akan kami bagi Bapak Ibu. Ini kita turunkan dari POJK nomor 41 tahun 2024. Ada aspek keuangan, ada modal minimum yang harus disediakan, ada kantor, ada fasilitas, ada pengelola SDM, nanti juga diseleksi kemampuannya dalam mengelola keuangan. Kemudian aspek partisipasi dari komunitas, ini siapa nanti yang akan minjem, aspek pasarnya, aspek kelayakan usaha dan risiko, di situ pesaingnya, potensi NPL, kira-kira usaha yang nanti mau didanai apa. Jadi kalau Bapak Ibu udah ngelewati ini semua, berarti ya secara tidak langsung Bapak Ibu udah nyewa konsultan untuk menilai ya kesehatan Bapak Ibu masing-masing gitu ya. Nah ini tahapan-tahapannya, kemudian di panduan udah kita sampaikan contoh-contoh ya, contoh surat pernyataan, contoh rencana bisnis, contoh apa, jadi tinggal diikuti aja, hampir 226. Nanti kalau ada perlu diskusi lebih lanjut, kami juga siap kalau mau dilibatkan. Karena menurut kami ini adalah langkah ke depan bagaimana mewujudkan bank ya di tingkat yang paling kecil. Jadi Bapak Ibu sekarang bisa melakukan apa yang Nah, tadi saya hanya menggarisbawahi apa ada banyak proyek strategis. Jadi kita tolong jangan hanya terpaku kepada apa yang sudah berjalan, tapi ketahanan pangan jelas itu menurut saya satu poin positif terbukti ketika dikerjasamakan dengan BUMDes, proyek ini terukur, termonitor dan berjalan. Proyek ini udah lama dijalankan dan nggak ada bekasnya gitu loh. Kalau sekarang ditangani BUMDes, saya yakin catatannya minimal ada, gitu kan? Nah, sekarang akan ada pengolahan sampah menjadi energi listrik atau PSEL, ada internet rakyat, ada NBG, kemudian ada nanti pengolahan listrik berbasis komunitas, pakai tenaga surya. Ini pemerintah lagi cari mitra strategis. Nah, menurut saya BUMDes tunjukin dia siap untuk jadi operator di lapangan di tingkat desa, karena kelembagaannya jelas, modalnya jelas, kantornya jelas, orangnya jelas. Daripada bentuk-bentuk lagi, BUMDes lah yang seharusnya dipilih. Harapan kami, Kemendes juga aktif ya, mempromosikan. Jadi ketika ada proyek-proyek ini, daripada membentuk sesuatu yang baru nanti cukup lama, biar ya Kopdes ini udah ada 6 usaha, tapi usaha-usaha ini harusnya BUMDes yang pegang gitu kan. Maka saya sebut BUMDes ini masuk ke gelombang keempat. Nanti saat ini kalau nggak salah di Kemendes sedang digodok perubahan PP 11 tentang BUMDes. Nah harusnya fokusnya adalah pada kemitraan dan peningkatan profesionalitas BUMDes sesuai dengan mandat dari Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2024. Kami sudah sampaikan dan terakhir bentuk
ini kalau kita lihat di apa Bappenas, saya ngintip ya, apa namanya RPJMN untuk yang dititipkan ke Kemendes ini luar biasa sangat strategis. Salah satunya adalah mengupayakan penghapusan PPh badan untuk BUMDes yang menjalankan usaha sosial ya. Air bersih, sampah itu memang seharusnya tidak dikenakan PPh badan. Nah, itu sudah ada di RPJMN, maka tinggal ketemu Dirjen Pajak. Saya yakin Dirjen Pajak sekarang Mas Bimo itu kakak kelas saya itu sangat terbuka ya dengan pemikiran karena memang seharusnya seperti itu ya. Kemudian pendataan BUMDes itu sekarang akan diarahkan untuk meningkatkan kapasitas SDM. Tadi Pak Dir sudah menyampaikan SKK ini nomor 152 tahun 2025. Nah, ini tonggaknya. Dan saya usul pertama kali yang disertifikasi itu adalah penasihat BUMDes. Ya. Jadi sebelum yang lain, yang harus paham BUMDes itu pertama adalah penasihat BUMDes yang dalam hal ini adalah kepala desa. Karena kalau kepala desa sebagai penasehat itu nggak paham BUMDes, gimana dia mau menasihati? Peran kepenasehatannya akan menjadi dipertanyakan. Terima kasih, itu yang bisa kami sampaikan. Untuk lebih jelasnya nanti kita bisa diskusi. Saya kembalikan ke Bu Diana. Saya tutup di sesi ini dengan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Rudi Suryanto untuk pemaparannya. Baik Bapak Ibu semuanya, kalau tadi kita sudah dengar terkait dengan regulasi dari Direktur Pengembangan Kelembagaan Ekonomi dan Investasi Desa dan Daerah Tertinggal, kemudian untuk kajian juga sudah disampaikan oleh Pak Rudi Suryanto. Nah, sekarang kita ingin dengar best practice-nya seperti apa. Nah, di sini sudah hadir Bapak Agus Sudrikanto, selaku Ketua Umum Asosiasi BUM Desa Bersama LKD Nusantara. Suara saya terdengar jelas, Pak Agus? Ya, Mbak. Oke. Apa kabar Pak Agus? Sehat? Alhamdulillah, baik, Mbak. Alhamdulillah. Oke, Pak Ya. Agus Sudrikanto. Oke, mungkin bisa disampaikan kepada Bapak Ibu semuanya terkait dengan best practice, yaitu keuntungan yang didapatkan BUM Desa Bersama yang mendirikan PT LKM, Lembaga Keuangan Mikro, dan juga terkait dengan tata kelola dari Lembaga Keuangan Mikro yang baik itu seperti apa. Silakan Bapak, waktu Bapak sekitar 15 menit. Oh ya. Ya. Terima kasih, Mbak Diana. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu sekalian yang hari ini hadir di dalam forum webinar hari ini, saya tidak bisa menyebutkan satu persatu karena waktunya sudah langsung dibatasi 15 menit. Jadi, terima kasih kepada Bapak Ibu semuanya, terutama dari Kementerian Desa. Bapak dari ini sebetulnya untuk khususnya kepada teman-teman sekalian, Direktur BUMDesma yang ada di seluruh Indonesia. Webinar ini sebenarnya adalah sedikit mulai pengenalan bahwa Kementerian Desa sudah menyiapkan bersama-sama dengan Sinkor, sudah mulai merumuskan dan mulai mengerucutkan, dan insya Allah itu tidak lama lagi sudah bisa dijadikan semacam petunjuk teknis gitu ya, kalau istilah saya, dalam rangka teman-teman yang hari ini masih memiliki pinjaman perorangan, itu bisa menggunakan konsep LKM sebagai payung hukum untuk melindungi aktivitas Bapak Ibu sekalian. Eh, ada sedikit beberapa hal yang perlu kami sampaikan untuk hari ini lengkap dari Kemendes ada, kemudian dari Sinkor, dari PMD Provinsi dan teman-teman sekalian. Mungkin sedikit bisa kita sebentar. Ya. Jadi waktu yang singkat ini mungkin bisa kita sampaikan. Sekali lagi kita sampaikan terima kasih. Ini untuk yang kesekian kalinya Kementerian Desa memfasilitasi kami untuk bisa secara bertahap mendapatkan regulasi-regulasi yang dibutuhkan oleh kami, terutama BUMDesma LKD. Jadi ini adalah untuk mencapai tujuan itu, biasanya kan kita harus mengenal histori secara singkat, bahwa sebetulnya BUMDesma ini kan kalau ditarik mundur itu kan juga dibentuk oleh PP 11, tapi yang perlu diketahui juga sebetulnya kami juga berasal dari UPK XPNPM yang dimana tahun 2014 kami sudah berakhir programnya seperti itu. Nah, sebetulnya apa yang hari ini kita bahas sebenarnya itu sudah dilakukan oleh teman-teman sekalian pasca pengakhiran PNPM. Jadi waktu itu karena memang tidak ada aturan yang mengatur secara baku, dengan fasilitasi oleh BKAD, itu akhirnya dibuat MAD yang membuat
kelembagaan itu mereka sempurnakan, kemudian unit-unit usaha juga mulai mereka buat selain usaha simpan pinjam. Salah satunya misalnya di beberapa tempat itu sudah memulai membuat unit-unit usaha simpan pinjam perorangan seperti itu. Nah, kemudian muncullah PP 11 tahun 2021. Regulasi ini akhirnya memaksa kami semuanya, baik yang masih UPK ataukah yang sudah jadi BUMDesma, karena waktu itu sebelum PP 11 itu sudah banyak BUMDesma yang terbentuk. Misalnya di Jawa Timur sudah ada 147 BUMDesma waktu itu. Nah, ini semuanya juga akhirnya harus menyesuaikan dengan regulasi yang terbaru ini, yang memaksa kita memang harus mengikuti aturan yang ada. Kemudian dilanjutkan dengan PP 11 ini dikerucutkan ke Permen Desa 15. Kita harus berbangga, jadi Permen Desa 15 ini sebetulnya adalah sebuah regulasi yang hanya berlaku untuk BUMDesma ex PNPM, atau yang sekarang dikenal dengan BUMDesma LKD. Jadi tidak untuk kelembagaan yang lain. Ada dua kelompok besar yang diatur di dalam Permen Desa 15 ini, adalah penyempurnaan kelembagaan, dan yang kedua adalah penyempurnaan aktivitas kegiatan. Nah, penyempurnaan aktivitas kegiatan ini yang akan kita bahas hari ini, atau mungkin akan kita sampaikan. Nah, di sini, penyempurnaan aktivitas kegiatan UPK dan BUMDesma yang kemudian harus dilebur semuanya, harus disesuaikan, atau yang saat ini dikenal dengan nama transformasi. Pada saat transformasi menggunakan Permen Desa 15, itu ada 3 hal ini yang wajib diketahui oleh semua direktur BUMDesma. Yang pertama, di situ dijelaskan secara tegas bahwa kegiatan SPP dan UEP yang kemudian dirubah menjadi DBM itu ditetapkan untuk terus dilindungi dan dijaga kelestariannya. Itu ada di pasal 12. Kemudian BUMDesma LKD juga didorong untuk mulai melakukan diversifikasi usaha di luar kegiatan DBM. Itu ada di pasal 20. Nah, disinilah perbedaan antara PTO yang waktu kita bersama-sama masih mengikuti PNPM dengan PP 11 yang kemudian diterjemahkan ke Permen Desa 15, di mana perbedaannya adalah ada di sini. Ya, ini. Kalau waktu kita di PNPM kita hanya berbicara tentang microfinance, tapi ketika berbicara tentang DBM itu sebetulnya dibuka peluang teman-teman itu bisa membuka usaha baru. Jadi sebetulnya hari ini dengan sudah berusia PP 11 yang sudah berusia 4 tahun lah gitu ya, itu sebetulnya harus sudah ada entah 1 atau 2 dari setiap BUMDesma itu memiliki usaha baru selain microfinance, karena regulasi ini sudah dibuka lebar dan teman-teman harusnya bisa menangkap dengan cepat. Nah, tetapi kita harus ingat bahwa usaha kita adalah usaha utama, itu adalah DBM. Jadi usaha DBM itu adalah usaha kegiatan usaha utama BUMDes bersama LKD, dan itu diatur dalam pasal 12. Nah, kemudian DBM ini iya, malah aku. Oke, bisa dilanjut lagi Pak Agus? Ya. Apa ini loh? Ya. Saya lanjutkan. DBM yang diatur di pasal 12 ayat 1 yang disebut sebagai usaha utama, itu kegiatannya hanya satu, yaitu kegiatan pinjaman yang dilakukan secara berkelompok. Ya, jadi sekali lagi itu ditegaskan dalam pasal 12 bahwa kegiatan usaha DBM itu hanya dilakukan untuk pinjaman yang berkelompok. Nah, artinya kemudian ada pertanyaan, kenapa DBM tidak bisa mengcover pinjaman perorangan? Nah, ini karena diatur di dalam pasal 14 seperti ini, Bapak Ibu sekalian. Pasal 14 itu melarang DBM itu memfasilitasi pinjaman perorangan. Itu tidak boleh. Memberi pinjaman dengan jaminan, menghimpun dana simpanan, apalagi sampai penyitaan jaminan, itu DBM, dana DBM itu sangat dilarang untuk melakukan kegiatan. Ini ada di dalam pasal 14. Seperti itu. Nah, pertanyaannya mengapa tetap ada pinjaman perorangan di dalam kegiatan BUMDesma LKD sampai hari ini? Nah, pertanyaan itu terjawab ada di sini. Tadi Pak Rudi sudah menyampaikan secara detail. Hari ini idle money atau idle fund yang ada di dalam BUMDesma di beberapa tempat itu sudah mulai numpuk.
kita sudah kesulitan menyalurkan dananya yang terus menumpuk seperti itu. Kemudian di dalam forum-forum kecamatan itu selalu ada desakan dari beberapa pihak agar BUMDes itu memanfaatkan dana yang nganggur di bank itu untuk kegiatan-kegiatan produktif. Nah, yang nomor 3 ini yang kadang-kadang banyak BUMDesma yang tidak punya kemampuan untuk berinovasi kegiatan yang lain, biasanya memilih hanya yang simpel aja, yaitu pinjaman perorangan. Kemudian yang real berikutnya yang di lapangan. Hari ini tuntutan persaingan pasar begitu keras gitu. Aktivitas DBM yang sekarang berjalan itu sudah sangat susah untuk bersaing di lapangan. Kemudian anggota kelompok itu juga sudah mulai ada tuntutan-tuntutan, misalnya dia butuh pinjaman besar, kemudian angsurannya minta yang lebih dari 12 bulan. Nah, angka 12 ini biasanya kan mana-mana BUMDesma itu memberikan pinjaman kelompok maksimal angsurannya 12 bulan. Nah, di sini juga ada kesanggupan dari peminjam bahwa untuk pinjaman-pinjaman yang perorangan itu mereka siap untuk menyerahkan jaminan. Kemudian ada bisik-bisik kanan kiri yang menyatakan teman-teman yang melakukan pinjaman perorangan itu katanya lebih menjanjikan hasilnya dan risiko tunggakan lebih kecil. Nah, inilah yang kadang-kadang akhirnya mendorong beberapa tempat itu mulai membuka yang dinamakan hari ini dikenal dengan pinjaman individu atau pinjaman perorangan. Meskipun sebetulnya mereka juga tidak tahu bahwa ada aturan-aturan regulasi yang mengharuskan mereka itu mengikutinya. Kita lanjutkan. Nah, kemudian pertanyaannya sekarang, ini ada permasalahan yaitu banyak BUMDesma yang hari ini masih menggunakan dana DBM itu untuk kegiatan pinjaman perorangan. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua yang lebih parah lagi ternyata pinjaman perorangan dijadikan satu dalam satu neraca, dalam satu laporan keuangan, numpuk antara DBM dengan pinjaman perorangan. Jadi artinya pasal 12 dan 14 itu ternyata diobrak-abrik sama teman-teman itu kadang banyak yang nggak paham gitu, nggak tahu bahwa direktur-direktur ini pada lagi nabrak-nabrak regulasi itu banyak yang nggak paham gitu. Nah, pertanyaannya sekarang, kalau memang itu tidak boleh, terus bagaimana dengan BUMDesma yang sudah terlanjur menggulirkan pinjaman perorangan? Ada pertanyaan lagi, apakah kalau sudah seperti ini saya juga harus menutup Pak pinjaman perorangan kami? Nah, padahal ini sangat menguntungkan. Itu berkali-kali saya selalu menjawab atau selalu dihadapkan dengan pertanyaan-pertanyaan yang seperti ini. Nah, tapi sekali lagi saya kembalikan, Direktur BUMDesma ini paham nggak ya kira-kira bahwa ada regulasi yang dilanggar? Bahwa ada pengalaman teman-teman yang lain yang sudah berbenturan dengan APH, dengan Polres Kabupaten, ada juga yang sudah sampai di tingkat Polda, dan lain sebagainya, karena melakukan pelanggaran-pelanggaran di pasal 12 dan 14. Bahwa ini bukan sekedar gambaran-gambaran kosong, tetapi bahwa tabrakan-tabrakan seperti ini sudah terjadi dan sudah dialami oleh teman-teman khususnya yang di Jawa Timur. Bahwa pelanggaran pasal 12 dan 14 ini konsekuensinya kalau di Jawa Timur bukan lagi tipikor Polres, tetapi sudah masuk kepada langsung kepada Polda. Nah, kalau pertanyaannya tadi, apakah memang tidak bisa kita melakukan kegiatan pinjaman perorangan? Jawabannya bisa, dan sangat bisa. Itu diatur di dalam pasal 20 Permen Desa. Artinya, itu bisa dilihat di dalam ayat 1, bahwa kita itu diizinkan untuk melakukan kegiatan lain termasuk layanan jasa keuangan, itu dapat dikelola menjadi kegiatan usaha atau unit usaha dari BUMDesma yang terpisah dari kegiatan usaha DBM. Ini Bapak Ibu sekalian. Artinya, yang tidak boleh itu adalah di dalam konteks DBM itu dicampur, di dalamnya disisipkan pinjaman perorangan. Itu yang tidak boleh. Pasal 20 sudah memberi ruang, kalau ada kegiatan lain selain DBM, buatlah itu menjadi unit usahanya BUMDesma. Seperti itu, Pak. Artinya, berbicara pinjaman perorangan, ini sangat dimungkinkan, sangat diperkenankan. Buatlah itu menjadi unit usaha. Pisahkan laporan keuangannya, seperti itu. Dan nanti tata aturannya diatur menggunakan pasal 20 ayat 2, yaitu dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Tadi Pak Rudi juga sudah mulai menyinggung tentang tata aturan yang sudah mulai dibuat. Seperti itu. Nah, akhirnya muncul di sini Bapak Ibu. Pasal 12 dan 20 itu tidak bertentangan tetapi saling melengkapi.
Pasal 12 itu hanya mengatur DBM-nya. Pasal 20 itu mengatur tata aturan selain DBM. Sehingga nanti kombinasinya muncul seperti ini. Kantor kita itu adalah Bumdesma yang memang membuat atau melaksanakan yang dinamakan kegiatan usaha utama, itu yang dinamakan DBM. Dimungkinkan kita di sekeliling kita itu kita bisa membuat unit-unit usaha yang memang memungkinkan dibentuk oleh kita. Salah satunya yang kalau teman-teman punya pinjaman perorangan, ini sudah diarahkan oleh Kementerian Desa, itu sudah ditata satu-satunya cara lembaga yang akan melindungi, menaungi, atau memayungi kita, itu adalah PT LKM. Seperti itu. Nah, pertanyaannya bagaimana dengan Bumdesma yang sudah terlanjur punya unit usaha simpan pinjam perorangan? Kalau saya ditanya seperti ini, biasanya pertanyaan ini saya jawab dengan dua hal ini, Pak. Yang pertama, saya menyampaikan penyelamatan pengurus itu menjadi prioritas utama. Gitu. Artinya apa? Di sini kami sudah pernah teman-teman yang di Jawa Timur yang sudah beberapa kali ketemu dengan Polres, dengan Polda berurusan dengan mereka, itu jawaban bijak dari mereka adalah ketika sudah terlanjur ada pinjaman perorangan, tetapi teman-teman belum punya PT LKM, jalan paling bijak adalah sementara PT LKM atau pinjaman perorangan dihentikan dulu. Kemudian angsuran yang masih berjalan itu bisa diangsur sesuai dengan perjanjian, tidak harus dilunasi semua, tapi sesuai dengan perjanjian per bulan berapa. Kemudian nanti pinjaman perorangan ini boleh dibuka kembali dengan syarat teman-teman sudah berproses untuk mengurus PT LKM. Ya, jadi dengan demikian, yang pertama penyelamatkan pengurus ini aman, yang kedua dana yang sudah terlanjur terlempar ke masyarakat itu masih ada kesempatan untuk tetap kembali. Nah, jadi solusinya untuk Bumdesma yang punya pinjaman perorangan itu ada dua. Jika dananya mampu, kalau Bumdesma, LKD karena memang posisinya ada di tingkat kecamatan, berarti memang harus membentuk unit usaha LKM di tingkat kecamatan. Yang kedua, jika tidak mampu, teman-teman bisa kolaborasi dengan sesama Bumdesma dalam satu kabupaten, membentuk PT LKM yang di tingkat kabupaten. Itu seperti yang terjadi di Kabupaten Malang, di mana teman-teman Kabupaten Malang, Bumdesmanya sejumlah 28 Bumdesma, berkolaborasi membentuk PT LKM di tingkat kabupaten dengan anggota 28 Bumdesma, kemudian dana yang dibutuhkan sebesar 1 miliar sebagai modal awal itu bisa terpenuhi dari bahasa Jawanya itu urunan sebanyak 28 Bumdesma. Nah, pertanyaan ini bisa dijawab dari sini. Kenapa sih harus membuat PT LKM? Gitu? Karena ini adalah solusi bagi Bumdesa untuk mengembangkan usaha selain kegiatan DBM. Jadi teman-teman supaya aman, DBM-nya tetap jalan, kegiatan yang lain tidak ditabrak-tabrak dengan APH, makanya satu-satunya cara adalah membuat PT LKM. Dengan demikian akan memberikan ruang gerak teman-teman untuk berinvestasi, berinovasi itu lebih besar dalam perusahaan. Yang terakhir, yang nomor 3 ini yang selalu kami tekankan berkali-kali. Jadi menghindari benturan dengan APH atas kegiatan yang dilakukan oleh Bumdesma. Ini sudah jelas, jadi dari dua pilihan badan hukum yang akan membentuk LKM di tingkat Bumdesma, itu sebetulnya ada dua dari OJK, yaitu koperasi atau PT. Tetapi dalam tata aturan berikutnya dengan beberapa pertimbangan, untuk Bumdesma ini badan hukum yang akan digunakan adalah perseroan terbatas atau PT. Nah, siapa yang berperan dalam proses ini? Jadi Bumdesma ini pasti nanti akan dibantu oleh Pemkab sebagai pendamping. Akan sangat riskan, lambat, dan akan agak sedikit rumit jika Bumdesma ini bergerak sendiri langsung berhubungan dengan OJK. Ini pengalaman kami yang ada di lapangan seperti itu. Artinya ketika Pemkab ikut mendampingi, memfasilitasi, itu mereka biasanya bisa cepat dan kendala-kendala yang bersifat administratif itu biasanya bisa segera teratasi. Nah, kemudian kalau itu sudah jadi, PT LKM sudah jadi, kemudian ada pertanyaan apa yang bisa dilakukan oleh teman-teman ketika PT-nya sudah terbentuk, operasionalnya sudah disetujui oleh OJK. Jadi pinjaman perorangan menjadi sah
menjadi legal dilakukan oleh teman-teman. Kemudian teman-teman juga bisa mulai belajar melakukan simpanan. Kemudian bisa melakukan kredit barang atau kegiatan ekonomi lain yang memang tidak mungkin dilakukan oleh DBM. Sekali lagi, Bapak Ibu, teman-teman direktur yang saya hormati seluruh Indonesia, sekali lagi DBM hanya boleh untuk kegiatan pinjaman kelompok. Titik. Mohon tidak diperdebatkan, tidak perlu dipakai diskusi dan macam-macam. Itu bahasa itu tinggal dilaksanakan aja. Kalau ingin melakukan kegiatan lain, hanya ini jalankan. Nah, berapa modal pendirian PT LKM? Di tingkat desa itu 300 juta, kecamatan 500, di tingkat kabupaten modal yang dibutuhkan adalah 1 miliar. Dari mana dana pembentukan PT LKM? Minggu kemarin saya 2 kali ada pertanyaan dari beberapa dinas PMD di luar Jawa Timur sebetulnya. Itu selalu menanyakan, Pak, kalau kami harus membentuk unit usaha baru, duitnya ngambilnya dari mana? Pertanyaan itu. Secara langsung seperti ini aja. Jadi sebetulnya hari ini banyak banyak pihak yang belum gitu memahami Permen Desa itu secara detail. Sebetulnya peluang apapun itu Permen Desa 15 itu sudah banyak sekali peluang-peluang yang ada di situ. Tetapi banyak yang tidak mengetahui karena tidak mempelajari dengan detail. Pasal 17 Permen Desa 15 ini mengatur bahwa hasil usaha itu atau kalau dikatakan teman-teman dulu namanya surplus itu dibagi menjadi 2 penggunaannya. Surplus yang ditahan dan surplus yang dibagikan. Nah, surplus yang ditahan ini, pasal 17, ini sekarang berbeda dengan PTO pada saat kita masih di UPK. Kalau masih di UPK, surplus yang ditahan itu ya untuk penambahan modal. Tetapi kalau di Permen Desa 15, pasal 17 itu pecah jadi 2. Surplus yang ditahan itu digunakan untuk penambahan modal, perguliran, dan yang merah, saya beri merah itu untuk bisa juga ditambahkan untuk modal pembentukan unit usaha baru. Jadi sebetulnya teman-teman ketika membuat unit usaha baru tidak perlu melakukan pinjaman ke bank, pinjaman ke pihak ketiga, karena sebetulnya kita sudah diberi perkenan untuk melakukan kegiatan-kegiatan menggunakan modal kita sendiri. Pasal 17 ini. Nah, berikutnya syarat penggunaan 10 tadi yang ditahan tadi, Bapak Ibu bisa narik untuk kegiatan pembuatan PT LKM misalnya, tetapi syaratnya ada 3. Pasal 17 Permen Desa itu mensyaratkan untuk menggunakan dana yang ditahan itu harus ada jaminan bahwa ketika ada sebagian dana ditarik, itu perguliran tidak sampai terganggu. Kemudian yang kedua, syarat kedua harus ada efisiensi pengelolaan dana. Yang ketiga, nah ini syarat yang paling berat itu adalah sebelum menarik dana itu, Bapak Ibu, teman-teman direktur harus memiliki analisa kelayakan usaha atau FS, feasibility study. Kalau ini bisa dilakukan, Bapak Ibu bisa menarik dana sesuai dengan kebutuhan. Nah, yang terakhir, bagaimana praktek di lapangan? Ini tadi sudah saya sebutkan sisi negatifnya. Plus minusnya PT LKM untuk Bumdesma LKT, saya harus jujur menyampaikan apa adanya kepada teman-teman semuanya, tetapi tidak ada satu usaha yang semuanya menguntungkan. Jadi kelebihannya itu adalah mengamankan aktivitas pinjaman perorangan yang sudah terlanjur bergulir. Memberikan ruang gerak bagi Bumdesma yang mampu untuk bersaing dengan pelaku usaha sejenis. Karena itu memang tidak bisa dihindari lagi. Kemudian teman-teman bisa dinamis dalam mengikuti perkembangan kebutuhan nasabahnya. Karena ini dilema. Kalau kita tidak membuka pinjaman perorangan, anggota-anggota kita yang sudah maju, sudah berkembang, pada akhirnya pada lari ke perbankan yang lain. Nah, itu kan sangat riskan. Kita yang merawat mulai dari kecil, ketika sudah besar, tanpa sengaja kita serahkan kepada perbankan untuk matikan. Yang terakhir, pengurusnya aman dari urusan dengan APH. Nah, kekurangan PT LKM juga ada, Bapak Ibu, untuk Desma ini, yaitu modal untuk membentuk PT LKM ini sangat besar. Kemudian SDM-nya rata-rata belum tersedia. Nah, ini yang ketiga, yang ini nanti ke depan akan mulai diberlakukan. Tidak boleh ada rangkap jabatan antara Direktur Bumdesma dengan Direktur PT LKM. Kalau hari ini ada beberapa tempat yang masih memungkinkan itu dilakukan, itu karena pertimbangan kebijakan khusus, karena memang lebih kepada kondisi darurat gitu, karena PT LKM-nya sudah terbentuk, tetapi SDM-nya masih belum siap, sehingga Direktur Bumdesma diperkenankan untuk merangkap menjadi Direktur PT LKM. Nanti ke depan teman-teman sudah harus mengkader, menyiapkan direkturnya untuk masuk ke dalam PT LKM itu.
Nah, yang terakhir ini, karena hari ini sebetulnya fokusnya adalah bukan launching, tetapi mulai ada sedikit pengenalan, menyampaikan bahwa Kemendes mulai siap dengan Sinkor, mulai siap untuk dengan juknis yang sudah dibentuk itu. Permasalahan kan cuma ini aja. Seberapa penting sih juknis itu yang diterbitkan oleh Kemendes? Kalau untuk BUMDesma ini Pak, sehingga nanti BUMDesma itu tidak canggung lagi dalam membentuk unit usaha, khususnya untuk simpan pinjam perorangan. Kemudian alur pembentukan PT LKM menjadi sangat jelas dan tidak perlu lagi terjadi simpang siur dan perdebatan untuk pembentukan ini. Karena alurnya juga sudah sangat-sangat lengkap. Kalau saya lihat tadi pagi jumlah halamannya sudah sampai 200 lebih ya Mbak Diana. Seperti itu. Kemudian pihak pemerintah daerah punya pegangan yang pasti dalam pendampingan kepada BUMDesma yang ingin membentuk PT LKM. Nah, yang keempat ini yang paling penting, karena juknis ini juga melibatkan OJK, sehingga nanti akan memudahkan teman-teman dalam berkoordinasi dengan OJK dalam pengajuan untuk membentuk PT LKM. Nah, kalau pentingnya juknis untuk pemerintah, ini halaman terakhir, Mbak Diana. Ya, ini adalah pemerintah pusat sampai daerah nanti akan punya pegangan regulasi yang sama. Sehingga pendampingan BUMDesma ini tidak lagi ada kecanggungan untuk mengambil sikap. Hari ini yang punya juknis hanya pemerintah Provinsi Jawa Timur, dalam ini PMD Jawa Timur, tapi yang lain belum ada. Sehingga rata-rata teman-teman luar Provinsi Jawa Timur itu selalu menggunakan acuan dari juknis yang ada di PMD Jawa Timur. Nanti ke depannya, dengan kumpulnya semua jadi satu membuat bersama-sama seperti ini, nanti juknis itu hanya akan ada satu, juknis yang akan ditelurkan oleh Kementerian Desa dan itu bisa digunakan oleh semua BUMDesma LKD yang ada di Indonesia. Saya kira itu, dan ini hanya sedikit titipan Bapak Ibu, khususnya Pak Dir, Bu Dir, ini ada mumpung ketemu semua, tadi pagi saya ada titipan dari teman-teman Pak, mumpung bisa komunikasi dengan Kementerian Desa, karena sekarang kayaknya lagi agak sulit dikit lah kita ketemu dengan beliau. Nah, kami titip tentang PT LKM Inkubasi, Pak, karena saat ini informasi terakhir, saya tidak tahu hari ini apakah sudah ada perkembangan atau belum, tapi PT LKM Inkubasi ini ternyata belum mengakomodir BUMDesma yang berasal dari PNPMX, PNPM Mandiri Perdesaan maksud saya. Karena PNPM Mandiri Perkotaan ternyata sudah bisa masuk ke dalam PT LKM Inkubasi di dalam RPP, Pak, Rencana Peraturan Pemerintah. Kemudian yang kedua, kami juga mohon tetap dikawal, Pak, tentang KBLI pinjaman kelompok atau DBM sampai hari ini itu sebetulnya masih belum ada, Pak. Sedangkan di dalam NIB kami harus mencantumkan karena ini usaha utama dan pastinya harus masuk di sana. Akhirnya pinjaman kelompok atau DBM ini kami masukkan rata-rata kepada KBLI 64151. Dan itu sebetulnya bukan KBLI yang ideal buat pinjaman kelompok atau DBM. Saya kira itu Bapak Ibu sekalian sedikit yang bisa kita sampaikan. Sekali lagi terima kasih kepada Kementerian Desa yang sudah memfasilitasi terbitnya regulasi yang baru yaitu petunjuk operasional atau mungkin juknis atau apalah namanya yang berkaitan dengan tata cara pembentukan PT LKM khususnya untuk teman-teman yang ada di BUMDesma LKD. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.